Di kesunyian itu, entah dari mana asalnya, aku melihat sepasang tangan pucat menggapai pinggir kasurku. Kisah nyata yang menghantui keluarga Hakim Siahaan yang berjudul Fitnah. Selamat malam horror people. Pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang hidupnya penuh dengan teror selama puluhan tahun? Ini adalah kisah nyata dari Mas Hakim Siahaan dan keluarganya yang saya dapatkan dari Twitter pribadinya. Sebuah pengalaman kelam yang tidak hanya menyeramkan, tetapi juga penuh perjuangan melawan kekuatan yang tak kasat mata. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau saya menggunakan kata aku, itu berarti saya lagi memperagakan menjadi Mas Hakim Siahaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, pakai headset, dan matikan lampu. Ada misteri apa saja dalam ceritanya? Mari kita bahas bersama-sama. Aku menceritakan kisah yang menurutku terhoror yang pernah aku dan keluargaku alami sendiri. Pengalaman horor ketika kami pindah ke rumah yang baru kami bangun di suatu kampung. Kami mengalami ini selama puluhan tahun. Dulu, aku tidak berani menceritakan kejadian ini. Karena nenek pun juga berpesan kepadaku, seperti ini pesannya. Jangan ceritakan kejadian yang aku alami ini sama siapa-siapa. Mereka itu kuat. Pas kamu cerita, dia ada di situ. Tapi aku ingin bercerita. Kali aja bisa jadi pembelajaran atau pengetahuan yang baru. Oh iya, aku tidak ingat setiap urutan kejadian yang kami alami. Karena ada banyak kejadian. Dan beberapa nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Kontrakan Gedek Bambu. Perkenalkan, namaku Hakim Siahaan. Sebenarnya marga asliku Silalahi. Namun, karena nenek lupa, kayaknya jadilah Siahaan. Sejak kecil, aku dan adikku Brata tinggal sama nenek dan atokku. Kami belum mengenal orang tua dan silsilah kami waktu itu. Terutama adikku. Dia bahkan memanggil nenek dengan sebutan mama. Walau sudah beberapa kali aku mengingatkan dia, kalau itu tuh nenek, bukan mama. Mama kita tuh ada, Dek. Cuman pas dia nanya, "Di mana, Mama?" Aku nggak bisa jawab. Dan ujung-ujungnya aku dipukul sama dia. Begitulah nenek menceritakannya kepadaku. Kata nenek, waktu kecil aku sering diam-diam di belakang nenek meyakinkan adikku kalau nenek itu adalah nenek, bukan mama. Sebenarnya aku juga nggak paham sama apa yang aku sebut mama. Hanya ingatan kosong saja. Oke, sepertinya Mas Hakim di sini menceritakan kalau waktu kecil dia sama adiknya itu tidak tahu mamanya itu siapa dan silsilahnya itu seperti apa. Adikku sudah tinggal sama nenek sedari bayi. Dikarenakan ada hal menyeramkan yang terjadi kepada ibuku ketika melahirkannya. Di rumah kontrakan ini, aku mulai bisa banyak mengingat. Sebenarnya sebelum pindah ke kontrakan ini, kami sudah pindah 2 kali kayaknya. Cuman aku tidak begitu ingat. Setelah mencari kesana sini, akhirnya nenek memutuskan untuk tinggal di kontrakan gedek ini. Kami harus memiliki tempat tinggal sambil menunggu pembangunan rumah yang sedang dibangun. Sementara kontrakan sebelumnya sudah ingin ditinggali oleh yang punya. Kontrakan yang hampir seluruhnya terbuat dari gedek atau bambu yang dianyam ini sudah sangatlah tua. Nah, ketika nenekku mau pindah ke sini, yang punya kontrakan bilang, "Yakin Kak mau pindah ke sini? Belumnya banyak yang kontrak di sini, cuman tidak betah. Tidak ada yang bertahan lama. Kontrakan ini pun juga sudah tua." Katanya banyak hal-hal yang aneh menyelimuti rumah ini. Hawanya panas dan mereka sering bertengkar. Namun, karena kami sangat membutuhkan tempat tinggal, nenek pun tidak keberatan akan hal itu. Rumah ini tidak sepenuhnya dari gedek bambu.
melainkan ada tembok bata di bawahnya yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Rumah ini kamarnya tuh hanya satu, atap dari daun rambia atau sagu. Yang kalau hujan tuh bocor dan sumur cukup jauh di belakang rumah. Rumah ini berada di pelosok Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan belum ada listrik pada waktu itu. Masih pakai lampu templok. Hutan, semak belukar, dan pohon-pohon besar sejauh mata memandang. Jarak antar rumah tuh masih jauh. Kami hanya punya satu tetangga beberapa meter sebelah kiri rumah, yaitu yang punya kontrakan dan seorang nenek yang umurnya lebih tua dari nenekku, dan 2 cucu perempuannya yang umur mereka sedikit lebih tua dari kami. Waktu itu umurku mungkin 4 atau 5 tahun, sementara adikku beda, sekitar 1,5 atau 2 tahun dariku. Nenekku bekerja sebagai pedagang, menjual barang-barang rumah tangga. Nenek adalah sosok pekerja keras, teliti, dan disiplin. Nenek biasanya berangkat jam 7 atau 8 pagi dan pulang biasa sampai tengah malam. Atau sering ikut sama nenek, walaupun sesekali ke kebun kelapanya yang jauh di dekat laut. Bisa dibilang, nenek lah yang menopang kebutuhan rumah. Aku masih ingat sekali, pagi hari sebelum berangkat bekerja, nenek bilang ke aku sambil menyiapkan makanan. "Hakim, ini nanti dimakan pas matahari sudah naik ke atas ya. Dan yang ini dimakan pas matahari sudah turun ke bawah." Dan di situ aku cuma bisa mengangguk. Wajar saja, karena nenek tidak menentu pulangnya. Perjalanan yang jauh, puluhan kilometer ke kampung-kampung sebelah, melewati hutan dan jalan yang masih tanah membuat nenek dan atuk tidak bisa menentukan akan pulang jam berapa. Belum lagi kalau hujan, atau ban sepeda bocor atau rusak. Jadi, aku dan adikku sering ditinggal berdua di rumah, walau sesekali ayah datang ke rumah mengajak kami ke kebun miliknya. Oh iya, yang kusebut ayah ini bukanlah ayah kandungku, tapi seorang lelaki lajang parubaya yang mungkin kasihan sama kami. Tapi, dari mana awalnya kami memanggil dia ayah? Aku tidak tahu. Mungkin kami merindukan sosok itu. Sampai saat ini, kami memanggilnya dengan sebutan ayah. Aku dapat kabar, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Singkat cerita, selama kami tinggal di sini, kami baik-baik aja. Semuanya berjalan dengan normal. Aku dan adikku tidak pernah hilang ke hutan atau melakukan hal-hal yang membahayakan. Paling cuma bakar kursi. Bakar kursi? Gini. Jadi kami punya 2 kursi kecil buat anak-anak. Nah, suatu hari, gak tahu gimana caranya, kami tuh dapat menggapai lampu templok yang ditempel di dinding. Lampu ini selalu menyala agar tetap ada penerangan jika nenek dan atuk pulang larut. Setelah senang dapat mainan baru, lalu kami taruhlah lampunya di bawah kursi. Dan kami dudukin kursinya. Lah kok anget? Tapi nyaman. Kok lama-lama kok panas? Ternyata kursinya meleleh dan kebakar. Sampai bolong tuh 2 kursinya. Untung rumah tidak kebakar. Kursi. Pernah juga, suatu malam ketika nenek mau wudhu pulang kerja, biasanya di rumah sudah ada 1 ember besar yang berisi air untuk keperluan mendesak. Dikarenakan sumur jauh di belakang, sudahlah gelap, seram, semak dan belukar, dan banyak ular di mana-mana. Mana berani malam-malam pergi ke sumur. Nah, dalam keadaan lelah pulang kerja, nenek bukalah ember itu. Betapa kagetnya nenek melihat puluhan kodok, guys. Nenek melihat puluhan kodok di dalamnya berenang sambil mangap-mangap. Kata nenek, "Ngap, ngap. Lompat si kodok, lompat, lompat." Begitu nenek memperagakannya ke kami ketika menceritakan kenakalan kami di kontrakan ini. Terkadang kami juga mengurung kodok itu ke dalam loah atau tempurung kelapa bersama dengan anak-anak ayam nenek. Dan satu lagi yang aku ingat, nenek yang punya kontrakan sering kesal sama kami karena kami sering merusak pohon kopi dan pohon pisangnya. Tuh kan. Jadi kesimpulannya,
Mas Hakim dan adiknya ini tuh nakal guys waktu kecil. Oke lanjut. Kami betah dan bahagia ketika tinggal di sini. Badan kami gemuk, walau cacingan, karena main di tanah setiap hari. Kepala botak kayak di foto adalah ciri khas kami. Karena borokan guys katanya. Oh sih. Suka main pasir dan dilempar ke kepala. Ya wajar lah, karena kami tidak ada yang mengawasi. Jadi apapun itu, selama bisa dipegang, pasti dijadiin mainan katanya guys. Sampai suatu hari, nenek yang punya kontrakan heran. Kenalah, beliau datang ke rumah dan ngobrol sama nenek. Beliau bilang, kok kalian bisa betah tinggal di sini? Hakim dan Brata juga sehat dan gemuk-gemuk. Nenek hanya menjawab, nggak ada apa-apa kak. Aku niat besarin mereka dan beribadah aja. Walau sebenarnya mereka tidak tahu kalau sebenarnya ada banyak makhluk tak kasat mata yang selalu menemani kami. Bantu teman kecilku. Oke, masih di rumah kontrakan dari Gedek Bambu ini. Aku punya teman kecil yang tak kasat mata. Sebenarnya masih banyak yang lainnya yang wujudnya aku susah jelaskan. Hanya si kecil ini yang aku ingat, karena jelas bentuknya. Nah, suatu malam aku tuh sulit tidur. Di dalam kelambu, aku hanya melihat atap dan beberapa makhluk-makhluk aneh yang muncul silih berganti. Aku tidur berdua dengan adikku. Tempat tidur kami berada di ruang depan rumah, tepatnya pojok kiri rumah. Nenek dan Atok di kamar. Di malam yang sunyi, saat semua sudah tertidur pulas, hanya terdengar suara jangkrik dan burung malam dari belakang rumah. Kita menyebutnya burung terang bulan. Aku masih terjaga melihat-lihat atap. Tiba-tiba, di kesunyian itu, entah dari mana asalnya, aku melihat sepasang tangan pucat menggapai pinggir kasurku. Dan ternyata, si kecil ini mencoba naik ke kasurku. Dengan susah payah, dia naikkan kaki kirinya ke kasur. Lalu dia naikkan kaki satunya lagi. Sampailah dia di atas kasurku. Anak kecil ini kayaknya umurnya tidak berbeda jauh denganku. Tubuhnya putih, kepalanya botak, wajahnya pun putih. Dan aku yakin ada polesan bedak di wajahnya. Lucu kalau ingat wajahnya. Kata Mas Hakim, gitu guys. Hidungnya tidak mancung, wajahnya Indonesia banget. Dan dia cuma pakai pampers yang terbuat dari kain. Aku pernah berhadapan-hadapan langsung dengannya ketika tidak sengaja bertemu di dekat pintu antara ruang tengah dan dapur. Dia cuma diam dan lalu pergi. Singkat cerita, dia naik ke kasur dan berlari-lari di pinggir kasur, tapi dia tidak masuk ke kelambu. Dia terus muter dan gak pernah berhenti. Aku masih ingat ketika dia muter. Karena iseng, aku palangkan tangan kiriku ke dinding, seolah palang kereta api, sambil berharap dia berhenti. Dan benar dong, dia berhenti. Tak lama dia lihat aku, lalu dia pegang tanganku pakai kedua tangannya. Masih kuingat dia bilang seperti ini. Hakim, lepas, lepas. Begitu suaranya, seperti orang berbisik, namun sedikit kencang. Lalu aku tariklah tanganku, dan dia lanjut berputar guys. Awalnya aku tertarik melihat dia muter-muter. Tapi lama-lama aku mulai bosan dan mengantuk melihat dia terus begitu. Mataku mulai sayup dan hampir tertidur. Dan aku melihat dia turun. Ya bisa ditebak, seperti anak kecil turun kasur. Lalu dia berlari sambil lompat ke arah belakang rumah. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya kakinya agak cacat. Karena ketika dia berlari, dia agak sedikit lompat, seperti pincang.
Mungkin aku sedikit tidak waras, tapi aku harap dia baik-baik saja. Makhluk tak kasat mata lainnya yang berada di rumah Gedek. Selain sosok anak kecil yang menjadi temanku, masih banyak makhluk-makhluk lain yang berada di rumah Gedek ini. Hal yang sering terjadi adalah ketika nenek mau menidurkanku. Jadi, ketika nenek memasukkanku ke lambu, aku sering melihat banyak makhluk yang keluar dari atas. Di lubang-lubang kecil di gedek bambu. Aku pernah ngomong sambil nunjuk, "Nek, itu di atas ada kepala. Di sana ada kakak-kakak." Nenek cuma bisa menjawab, "Udah, pojamkan mato, tidur." Ternyata katanya gini guys, "Sudah, pejamkan mata, tidur." Sahut nenek yang sudah biasa lihat aku begitu. Di sini juga dituliskan guys, bahasa kami di sana memang seperti itu. Kebanyakan kata A diganti O, gitu guys. Oke lanjut. Pernah juga, suatu malam sekitar jam 8-an, sosok anak kecil mengenakan baju kemeja dan celana jeans. Pokoknya rapih, datang dari kegelapan di depan rumah. Dia memanggil, "Rata, Rata." Dengan suara mengajak, ia memanggil adikku. Dan adikku dengan polosnya ingin berlari ke arahnya. Dia memang tidak pernah merasa takut atau menjerit karena makhluk-makhluk astral. Aku tahu adikku ingin menghampirinya. Tidak tahu dari mana datangnya, perasaanku tidak enak. Dan aku pikir dia jahat. Aku dengan sigap pegang tangan kiri adikku dan mencoba menahannya. Aku bilang dong, "Dek, jangan, dia itu hantu." Lalu tidak lama ataupun datang. Aku masih ingat, Patok bawa senter warna biru kesayangannya dan sebilah parang panjang lalu menghampirinya. Dan akhirnya sosok itu pun terbang seperti cahaya ke arah belakang rumah. Belakangan ini aku nanya ke nenek soal makhluk halus di rumah kontrakan gedek ini. Dan nenek tuh bilang, aku sering ngomong sendiri dan nunjuk sana sini tentang teman kecilku itu. Sebelum nenek melangkahkan kaki untuk bekerja di pagi hari, di depan pintu nenek selalu berdoa, "Ya Allah, peliharalah cucu-cucuku. Mereka tidak punya ayah dan ibu. Aku berangkat bekerja untuk mereka." Dan aku teringat, setiap malam di depan rumah, di kegelapan malam yang sunyi, ditemani suara burung perang bulan yang menurutku agak seram. Kami berdua jongkok tanpa baju. Aku sambil memukul nyamuk yang menggigit adikku sambil menunggu nenek dan atuk pulang. Tidak tahu pastinya berapa lama kami tinggal di kontrakan gedek ini. Tetapi lumayan lama. Rumah yang kami imbi-imbikan sudah hampir rampung atau selesai. Foto ini adalah foto kami yang sedang mengunjungi rumah gedong yang sedang dalam proses pembangunan. Ini guys fotonya. Dari sebelah kiri foto adalah anak bawaan Atok. Jadi Atok dan nenek menikah ketika mereka janda dan duda. Mereka sudah cukup tua dan sama-sama sudah punya anak bawaan. Nah di pernikahan mereka tidak mendapatkan anak. Anak perempuan Atok itu meninggal tidak lama dari foto ini diambil. Kasian banget guys. Meninggal karena sedari kecil sudah sakit-sakitan. Tetapi aku tidak tahu sakit apa. Nah, kasihan guys. Doakan dia guys. Di sebelahnya, laki-laki bertopi putih menggunakan jaket yaitu Atokku. Lalu di sampingnya nenek. Lalu perempuan pakai tongkat adalah Unyang atau Uyut, atau bisa juga disebut dengan ibunya nenek, yang pada saat itu tinggal di dekat rumah yang ada di foto ini. Lalu kembali pulang ke asalnya di suatu kampung di Provinsi Riau. Nah, dan setelah rumah ini rampung, kami membawa Unyang kembali ke sini nantinya. Di depan, anak kecil yang putih yang tidak bisa diam, yang kayak mau nyelepet orang, ialah adikku yang namanya Berata. Dan sebelahnya, yang mukanya penakut, si pemurung adalah aku, atau Mas Hakim guys. Paling belakang itu tukang. Sewaktu tinggal di rumah kontrakan gedek,
kami kerap kali membicarakan tentang rumah ini. Nenek sering membicarakan kalau kami akan punya rumah gedong. Nenek ingin membangun semangat kami dengan rumah ini. Rumah kita bagus, dari batu bata semua, sudah tidak kedinginan lagi. Dan benefit-benefit lainnya. Walaupun proses pembangunannya sangatlah lama dan juga sempat terhenti dikarenakan biaya. Sebenarnya, ketika kami pindah, rumah gedong ini belum sepenuhnya rampung, tapi jauh lebih baik daripada kontrak. Akhirnya, tinggallah di rumah kami sendiri. Dan rumah yang kami impi-impikan ini kelak menjadi awal mula malam petaka buat kami. Akhirnya, kami pindah ke rumah yang sudah lama kami impi-impikan. Dan aku tidak pernah melihat teman kecilku itu lagi. Teror rumah gedong. Hari yang dinanti-nantikan pun datang. Akhirnya kami pindah ke rumah gedong. Dari sewa orang buat bawa-bawa barang, melihat sekeliling rumah, kebun, sampai memilih kamar kami lakukan dengan riang gembira. Rumah ini letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan gedek, hanya melewati satu kampung. Rumah baru ini hanya persegi 4, dengan 2 kamar tidur depan dan belakang. Kalau dari foto, sebelah kanan yang jendela 2 itu kamar depan, dan satunya belakangnya pas. Yang pintu dan sebagian dinding kamar dari triplek guys. Nah, setengah ruangannya lagi adalah ruang tamu. Ruang tamunya memang cukup besar. Rumah ini belum sepenuhnya jadi belum ada daun jendelanya. Hanya teralis besi saja. Kamar mandi masih menggunakan sumur yang jaraknya tuh sekitar 30 meter sebelah kanan rumah. Kami masih menggunakan kakus di sungai belakang rumah dan harus menapaki satu batang pohon sebagai jembatannya. Tak jarang, ketika di tempat persinggahan, ular-ular numpang lewat di bawahnya. Nah, dapur masih pakai tungku dari batu padas atau batu kali yang disusun di belakang rumah. Untungnya rumah ini sudah pakai lampu listrik, walaupun masih menggunakan lampu remang-remang. Remang-remang guys. Tetangganya tuh masih sangat berjauhan. Yang terdekat ada di sebelah kiri rumah. Sementara depan rumah ada kebun milik kami yang dipenuhi pohon-pohon yang tingginya tuh puluhan meter. Awal kami pindah, tak terhingga rasa bahagianya. Aku dan adikku asik menyusuri rumah dan sekelilingnya. Aku mulai sekolah dasar di sini dan di sini juga pertama kali aku punya teman manusia. Iya teman. Awalnya kan temannya tuyul itu tadi guys kayaknya. Sekarang ceritanya ini baru pertama kali punya teman manusia katanya guys. Kasian sekali Mas Hakim ini. Oke lanjut ke cerita. Berkat kerja keras nenek, kami tuh hidup sangat layak. Kami mampu beli motor Astrea warna merah. Kalau saya kan sih, aku masih ingat harganya, yaitu 2,5 juta kalau nggak salah. Nenek tuh juga bisa beli tanah di beberapa tempat maksudnya guys. Bahkan nenek berencana membuat kolam renang buat aku dan adikku. Mungkin nenek takut karena kami sering berenang di kanal. Wajar, karena saat itu banyak berseliweran kabar orang yang hanyut di sungai. Sampai akhirnya datanglah seseorang yang cukup dekat sama nenek, yang sudah dianggap adik sama nenek. Panggil aja namanya Bapak Singgit. Katanya di sini nama samaran guys. Singgit datang pagi-pagi buta ke rumah. Maksud dari kedatangannya adalah untuk meminjam motor dan nenek menolak permintaannya. Nenek menolak karena dia tuh meminjam bukan untuk hari itu saja, melainkan setiap pagi untuk dia kerja. Bisa dibilang berawal dari sakit hati itu, rentetan kejadian ini terjadi. Diperparah dengan iri dengki dan banyak orang yang pelihara jin. Rumah kami tiba-tiba sering masuk berbagai macam binatang. Entah dari mana datangnya. Mulai dari ular, lipan, dan macam-macam serangga. Awalnya kami biasa saja, karena memang semak belukar dan hutan di sekeliling rumah. Tapi lama-lama kami menyadari
jika kedatangan hewan-hewan ini berbeda dari hewan pada umumnya. Kedatangan hewan-hewan ini membuat bulu kuduk kami merinding. Kedatangannya juga tidak seperti hewan biasa yang liar atau bersembunyi di tempat-tempat tertentu. Biasanya ular masuk rumah lalu sembunyi di pojok pintu atau tempat lembab. Namun, beberapa terlihat tenang seperti sedang menunggu. Pernah di suatu hari, masuk ular warna hitam dan sedikit putih di bagian bawahnya. Dia hanya menunggu di ruang tamu dekat pintu. Nah, untung ada si Harun yang yong-yong nyamperin aku jauh-jauh ke sumur seperti memintaku mengikutinya. Aku paham dong dengan kode Morse yang dia sampaikan. Nah, aku bergegas membuntutinya. Ketika sampai di depan pintu, kepalanya menunjuk ke arah ular itu. Aku takut dan memanggil Ato. Lalu kami bunuhlah ular itu. Sebenarnya kami sudah mencoba mengusir dengan menggiringnya ke depan pintu, seperti ular-ular lain. Namun, dia tetap tidak mau keluar. Harun adalah kucing kampung yang nenek temukan di pinggir jalan, dan nenek membawanya pulang. Salah satu kebiasaan nenek kalau berangkat kerja adalah selalu bawa karung goni. Barangkali ada kucing yang dibuang ke semak-semak pinggir jalan. Nenek selalu semangat membawa mereka pulang. Karena kebiasaan itu tak jarang. Nenek pulang bawa banyak anak kucing, dan kami selalu rebutan buat kasih nama. Nah, salah satu yang paling nurut dan manja adalah si Harun. Dia tuh udah kayak manusia. Kalau makan harus dikunyain dulu sampai halus. Lalu baru dilepeh, baru mau makan dia. Tidurnya tuh satu ranjang sama aku dan adikku. Tempat dia pas di samping kepala adikku. Dia bahkan sering ikut ke warung sambil jaga nenek. Tapi ujung-ujungnya minta upah kerupuk gangek kesukaannya. Kalau dipanggil langsung datang, mau sejauh apapun dia main. Buset, kucing oren nih guys. Kami memang sedikit protektif sama dia. Jadi dia sering main diam-diam tanpa sepengetahuan kami. Apalagi semenjak dia kenal betina. Buset, ini oren ugal ini pasti guys. Walau sesekali kedapatan, dia pas mau main kami melihatnya, dan kami langsung memanggilnya. Harun, Harun, mau kemana itu? Mau menggatal lah itu, udah pada becewek kau ya. Nenek memanggilnya dari kejauhan. Sementara aku duduk di samping nenek sambil senyum, karena cepuin dia pas mau main. Nah, sadar kalau nenek melihatnya, si Harun mulai menggali-gali tanah di sekitarnya. Oh, pembongak. Pura-pura mau koncing lah itu. Aduh, buang air sampai ke sana jauhnya. Pulang. Si Harun terus menggali, meyakinkan nenek kalau dia keluar benar-benar mau buang air. Tapi nenek tak bisa ditipu, karena sudah tahu tabiatnya. Tak usah kau pura-pura menggali tanah keras tuh. Pulang. Harun. Suara nenek melengking semakin keras. Nah, akhirnya tahu kalau alibinya tidak berhasil, dia pun pulang dengan terpaksa, lalu menghampiri nenek sambil cium-cium wajah nenek. Lucu ya guys, oren ugal ini. Katanya gini, Harun tuh cukup terkenal di kalangan tetangga. Jarang tetangga tuh membandingkan si Harun yang lebih kayak manusia daripada anaknya. Kau tengok tuh, kucing aja lebih nurut daripada kau. Kau dipanggil susahnya minta ampun. Begitu salah satu tetangga bilang di depan anaknya. Buset guys, kucing. Kucing dibandingkan sama manusia guys. Pintar sekali orang ini ternyata. Harun adalah kucing yang pintar. Suatu hari, dia ngeong-ngeong di belakang rumah sambil membawa seekor burung di mulutnya. Terus nenek bilang, "Apa yang kau bawa tuh?" Harun melepaslah gigitannya sambil menunjukkan tangkapannya di depan nenek. Nenek ambillah burung itu sambil ngomong ke dia, "Ya, udah mati. Besok-besok janganlah bawa yang mati. Kalau mati, cuma Harun yang bisa makan, kami tidak." Nenek pun ambil dan goreng burung itu buat dia. Nah, beberapa malam setelah itu, aku masih ingat banget. Pas kami agak susah soal makan, dia bawa burung hidup ke rumah. Burung ruak-ruak warna hitam. Kami sibuk menangkapnya, biar nggak terbang. Lalu kami sembelih dan kami goreng akhirnya. Sebagian buat dia, sebagian buat kami. Harun tuh sudah kayak keluarga.
Dia udah kayak adik kami, cucu ketiga nenek. Nah suatu malam, tepatnya subuh, pas mau sholat subuh, tetangga tuh memanggil nenek. Nenek pun keluar masih pakai mukena warna putih. Tetangga itu bilang, "Pak, si Harun ketabrak." Nenek kaget sambil manggil kami. Kami akhirnya melaju keluar. Kami dapati Harun tergeletak lemas di jalan. Darahnya mengucur di aspal dan sebagian isi perutnya keluar. Dan ternyata dia tuh kelindes truk pembawa sawit. Dia masih bernyawa saat itu. Nenek membawanya ke rumah, menangis sambil memanggil-manggil namanya. Dengan sekali hembusan nafas panjang sambil melihat ke arah kami, dan dengan tatapan mata yang sudah hampir tertutup, dia mengeong panjang namun halus. Itu kata-kata terakhirnya, dan dia pergi untuk selamanya. Nenek menjerit dan menangis keras. Lalu kami kuburkan dengan baik di samping rumah, di bawah pohon jambu kesayangan kami. Kami sedihnya bukan main, seperti kehilangan anggota keluarga. Rumah berasa sepi setelah kepergiannya. Masih ingat ketika nonton TV adikku tuh bilang, biasanya kalau lagi nonton TV, Harun tuh ikut nonton paling depan, gak mau kalah. Sekarang gak ada dia, sepi banget ya. Aku cuma diam. Adikku lalu keluar rumah karena bosan. Oke, lanjut ke rumah gedong. Kami pernah menemukan 2 ekor ular belang berwarna merah dan hitam di kasur. Ularnya tuh tidak melawan maupun mematok. Bahkan suatu ketika, nenek sedang sholat dalam posisi sujud. Lipan jatuh di sajadah dekat kepalanya. Dan banyak lagi kejadian yang lainnya. Tapi yang paling mengerikan bukan itu, melainkan belalang. Ada 2 jenis yang biasanya datang. Belalang warna hijau cerah berukuran kecil atau yang hijau kecoklatan yang besar. Belalang-belalang ini lebih sering datang di malam hari. Mereka kerap bersembunyi di balik-balik kayu dekat atap. Terkadang mereka datang dengan suara bising yang bikin merinding. Awalnya kami biasa saja. Lama-kelamaan kami menyadari ada yang tidak beres sama belalang ini. Karena belalang ini hanya memiliki satu kaki belakang. Aku udah merinding guys, sumpah. Tidak mungkin dong, belalang ini sengaja mematahkan satu kakinya. Ditambah, ini bukan pertama kalinya. Kami selalu ketakutan kalau belalang ini datang, dan tidak lama dari itu, pasti di antara kami ada yang sakit. Dan yang biasanya sakit adalah nenek. Nenek juga mulai sering sakit-sakitan. Kadang sakitnya tuh mendadak. Pagi sehat, malamnya jatuh sakit. Suaranya hilang tiba-tiba. Nenek juga sering lumpuh tiba-tiba, sampai semua badannya terasa sakit sampai tidak bisa jalan. Buang air pun harus dipapah atau ditampung menggunakan ember karena tidak bisa bergerak. Atok juga sering mengalami sakit. Cuman adikku yang tidak pernah sakit sama sekali. Kami pun mulai sering berobat ke mantri saat itu, yang beberapa kali dalam seminggu keliling kampung. Mantri itu selalu bilang, jika nenek baik-baik aja. Tidak ada tanda-tanda penyakit berat. Tidak terhitung banyaknya obat yang sudah nenek konsumsi dari mantri tersebut. Namun, nenek tidaklah kunjung sembuh. Sebenarnya, kami sudah berusaha untuk mencari alternatif lain, yaitu ke pemuka agama bahkan ke syekh. Kami dikasih air yang sudah didoakan, banyak obat-obatan herbal namun tidak kunjung sembuh juga. Sebenarnya, sebagian besar pemuka agama menyuruh kami untuk pindah, karena tempat kami tinggal memang tidak baik buat ditinggali. Namun, pindah bukanlah hal yang mudah dilakukan. Selain biayanya gak ada, nenek pun dulu kerja mati-matian buat membangun rumah ini. Hari demi hari sampai berbulan-bulan, kerjaan nenek mulai terganggu. Batu bata yang sudah dibeli yang bakal dibuat kolam renang dijual. Sampai tanah, perhiasan, bahkan pohon-pohon besar kami jual. Puluhan sampai ratusan juta mungkin dikeluarkan hanya untuk berobat. Sampai akhirnya setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan banyak hal dan saran dari beberapa kerabat, kami pun datang ke orang pintar. Sudah tidak terhitung jari berapa banyak ahli pengobatan yang disinggahi. Nenek mulai membaik
sehingga memberi harapan buat kami. Kami pun semakin sering ke orang pintar, namun tidak bertahan lama nenek sakit lagi. Tapi setidaknya ada perubahan pada saat itu. Begitu banyaknya orang pintar yang katanya ahli, tak jarang pula mereka menyerah dan mengatakan tidak sanggup karena keluarga mereka juga diserang setelah mengobati nenek. Sampai ada satu orang pintar berani datang langsung ke rumah. Oke, cerita yang berjudul Fitnah dari Mas Hakim Syahaan sampai di sini dulu. Tapi ceritanya belum selesai, guys. Cerita setelahnya masih ada orang pintar yang berani datang langsung ke rumah mereka. Bagaimana ya cerita selanjutnya? Apakah orang pintar itu akan berhasil menyembuhkan nenek dari Mas Hakim? Atau bagaimana? Makanya, klik like dan subscribe dulu untuk kelanjutan ceritanya. Gua Maisa, see you and goodbye.